Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran fisika. Saat ini kita masuki bab baru, bab yang kedua, yaitu vektor. Vektor sudah pernah dibahas pada bab 1, yaitu besaran dan satuan, karena vektor merupakan salah satu besaran, ya, merupakan salah satu besaran yang artinya besaran yang mempunyai nilai dan arah, Vektor digambarkan sebagai ini ruas garis bertanda panah di ujungnya dan ditulis dengan huruf besar dan di atasnya dikasih tanda panah. Contohnya vektor gaya yang Ibu berikan ini F vektor gaya, karena gaya merupakan vektor. Sebelum menginjak ke materi tentang vektor, Ibu akan memberi pengenalan tentang sudut istimewa yang ada pada pelajaran matematika materi trigonometri. Karena apa? Pada vektor kita akan selalu menggunakan persamaan trigonometri atau istilah trigonometri, yaitu untuk nilai sinus, kosinus, dan tangen. Sedangkan sudut istimewa yang sering dipakai pada pelajaran fisika ini adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. 90 derajat ini sudut istimewa. Nah, nilai sinus untuk 0 derajat itu adalah setengah akar 0. Untuk 30 setengah akar 1, untuk 45 derajat setengah akar 2, untuk 60 setengah akar 3, untuk 90 setengah akar 4. Akar 0 itu sama dengan 0, sehingga bisa dikalikan dengan setengah, hasilnya 0. Akar 1 juga 1, dikalikan dengan setengah, hasilnya setengah. Akar 2 dan akar 3 tidak bisa disederhanakan, sehingga tetap ditulis seperti ini, setengah akar 2 dan setengah akar 3 untuk sinus 45 dan sinus 60. Sedangkan akar 4 itu adalah 2 dikali setengah sama dengan 1 untuk nilai sinus 90. Untuk kosinus itu kebalikan dari sinus. Maksudnya apa? Kalau nilai sinus 0 derajat itu akan sama dengan nilai kosinus 90 derajat. Terbalik seperti ini. Nah, gini ya. Kemudian tangen. Tangen itu adalah pembagian dari sinus dan kosinus. Nilai sinus dibagi nilai kosinus. Tangen 0 karena nilai sinusnya 0 itu ada 0 dan kosinus 0 itu ada 1, maka hasil tangen 0 adalah 0 dibagi 1. Demikian seterusnya. Setengah dibagi setengah akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1 setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, dan 1 dibagi 0 karena di pembagian bilangan dengan 0 tidak terdefinisi, maka tangen 90 sama dengan tak terdefinisi. Ini Ibu tambah dengan sudut 37 derajat dan 53 derajat. Karena apa? Karena sudut 37 dan 53 derajat itu adalah sudut yang sering dipakai atau digunakan pada contoh-contoh soal fisika maupun ujian fisika. Karena sudut 37 dan 53 itu menghasilkan pasangan bilangan Pitagoras 3, 4, dan 5. Nah, tabel ini pengenalan sudut istimewa untuk sin, cos, dan tangen itu harap kalian hafalkan. Kalian catat di buku catatan dan dihafalkan. Nah, masuk ke materi yang pertama, menggambar vektor. Vektor tadi di atas dijelaskan, digambarkan sebagai ruas garis yang diberi tanda panah dan diberi nama. Ini vektor A, arahnya ke kanan, dan ini vektor B, arahnya ke atas. Ini vektor C, membentuk sudut 30 derajat terhadap sisi datar. Vektor C. Ini vektor min A. Vektor A ke kanan, kalau vektor min A adalah kebalikannya, maka arahnya ke kiri. Begitu juga dengan vektor B dan vektor C, kebalikannya. Itu gambar vektor. Yang kedua adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor bisa dilakukan dengan yang pertama secara poligon, yang kedua secara jajaran genjang. Ibu jelaskan secara poligon. Misal, Ibu mempunyai vektor A dengan vektor B, kita jumlahkan A plus B itu menghasilkan vektor penjumlahan secara poligon. Ini vektor A
disambung, ujungnya nyambung vektor B terus ke atas. Hasilnya A plus B. Jadi ujung ketemu ujung, itulah hasil penjumlahannya. Jadi sambung menyambung menjadi satu, itulah cara poligon. Begitu juga A plus C. A C membentuk sudut seperti ini, nyambung di ujung vektor A, ujung dengan ujung ditarik garis seret. Nah, itulah vektor A plus C secara poligon sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ini juga vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Vektor A ke kanan ditambah vektor B ke atas ditambah vektor C ke atas miring membentuk sudut. Akhirnya jumlahnya itu adalah yang spidol warna hijau ini. Vektor A plus B plus C. Nah, cara poligon bisa juga menjumlahkan vektor, bisa juga dengan cara jajaran genjang. Contoh yang nomor 1. Nomor 1 A ditambah B secara jajaran genjang, ini mau dibuat sudut koordinat kartesius. Maaf, koordinat kartesius itu ini sumbu X, ini sumbu Y. A plus B, A ini kita taruh sejajar dengan sumbu X, ini A karena letaknya jajar. Kemudian B ke atas, B ke atas, ini B, ini A, ini B. Bagaimana maksudnya Pitagoras? Pitagoras jajaran genjang ini kita perpanjang, ini kita perpanjang, ini kita perpanjang. Nah, perpanjangan itu inilah hasil A ditambah B itu ya. Bu, ini kan persegi bukan jajaran genjang. Iya, tapi caranya istilahnya adalah jajaran genjang. Yang kedua cara apa ini? A ditambah C. Oke, sama seperti tadi. A ditambah C kita buat sumbu koordinat ya. A yang ini, kemudian C membentuk sudut 30, kira-kira sudut 30 segini. Nah, ini C, ini A, ini C. Jajaran genjangnya gimana? Ini A ini kita pindah ke sini. Nah, sejajar, buat vektor A sejajar di titik C. Ini juga vektor C kita buat sejajar di sini. Nah, ini sejajar ini sejajar. Nah, ketemu, jadi ini A plus C. Terus yang ketiga A ditambah B ditambah C, sama secara jajaran genjang. A ditambah B. Nah, kalau ini dua-dua dulu, ini tambah ini dulu, A ditambah B, kan hasilnya ini nih hasilnya A tambah B, baru nanti A tambah B tambah C. C nya mana? C nya membentuk sudut. Nah, C nya membentuk sudut. Ini C, jadi A tambah B hasilnya ini ditambah C, ini dibuat jajaran genjang. Nah, hasilnya inilah A tambah B tambah C. Kalau kita perhatikan baik secara poligon maupun secara jajar genjang, hasilnya hampir sama tuh, panjangnya sama. Nah, ini syaratnya ukurannya harus sama, sudutnya juga harus diukur dengan busur. Terima kasih, semoga paham.